Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Kirana Sajanan dan saat ini di 3037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang ARP Position dari mata kuliah sistem keamanan sistem informasi. Nah, untuk tugas atau tugas-tugasnya yaitu yang pertama kita akan melakukan instalasi dengan menggunakan 3 GUIS OS pada VirtualBox. Lalu yang kedua kita akan melakukan APR positioning, kemudian juga menampilkan ARP change, dan juga yang keempat kita akan mendapatkan username dan password telnet melalui metode snipping. Nah, di sini terdapat 3 OS ya. Yang pertama itu yang digunakan untuk server, di mana server ini memiliki IP 172.16.xx, di mana xx ini merupakan 2 digit terakhir dari npm, kemudian .1/24. Lalu di sisi klien yang merupakan ARP change-nya ini nanti akan menggunakan IP 172.16.xx sama npm juga, .254/24. Yang terakhir yaitu snipping, bagian snippernya yang terdapat chain dan able itu dengan IP 172.16.37 npm saya .100/24. Langsung saja kita ke VirtualBox. Nah, ini merupakan snippernya, yaitu saya menggunakan Windows 10. Untuk setting networknya yaitu menggunakan internal network dengan namenya itnet. Lalu untuk bagian klien itu menggunakan Windows 7 dengan setting networknya juga sama, yaitu menggunakan internal network. Kemudian untuk bagian servernya yaitu menggunakan mikrotik ya. Itu untuk setting networknya juga sama, yaitu menggunakan internal network. Lalu coba kita masuk ke bagian snipping terlebih dahulu. Snipping atau snippernya, kita buka control panel untuk melihat IP-nya, dimana saya sudah memasukkan IP sesuai dengan npm saya. Nah, ini di Internet Protocol version 4 ya, atau TCP. Nah, ini untuk IP-nya yaitu 172.16.37.100 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 172.16.37.1. Oke. Lanjut kita ke bagian klien. Nah, untuk klien ini sama, kita masuk ke control panel. Kemudian ke network and sharing center, kita cek local area ya kalau di sini ya, bukan ethernet lagi. Lalu kita lihat yang versi 4-nya. Nah, ini untuk IP address pada bagian ini yaitu 172.16.37.254 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway 172.16.37.1. Kemudian kita akan masuk ke bagian server, kita jalankan dulu ya. Tunggu sebentar. Nah, ini kita login. Nah,
Nah, ini kita sudah berhasil login pada bagian server. Lalu kita akan melihat apakah melihat IP dari server ini, apakah sudah ada atau belum, menggunakan perintah IP address print. Nah, ini merupakan IP address dari bagian server ya, yaitu 172.16.37.1 dengan networknya 172.16.37.0 dengan interface-nya yaitu Ether 1. Untuk masukkan IP tadi itu pada bagian sini, pada bagian server ini menggunakan perintah IP address add. Pokoknya dia menambahkan IP address pada bagian sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ping. Kita akan coba lakukan ping yang pertama pada bagian sniper. Kita buka command prompt. Lalu kita ping ke bagian server ya, 172.16.37.1. Nah, di sini antara bagian sniper, Windows 10 dan juga server itu sudah terhubung. Lalu kita akan coba cek juga pada bagian klien, sama buka cmd. Lalu kita ping ke 172.16.37.1. Nah, ini juga sudah terhubung ke server. Selanjutnya kita masuk ke bagian sini lagi. Kita akan coba untuk kita buka sini ini dulu. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari chain. Yang pertama kita akan melihat konfigurasinya. Nah, ini alamat IP address dari bagian sniper sendiri ya, yaitu 172.16.37.100. Nah, ini. Lalu kita beri centang pada option start sniper on startup dan juga APR on startup. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian sniper. Nah, ini kita akan tambahkan. Pertama kita klik tanda star, lalu kita klik tambah di sini ya. Ini kita pilih targetnya yaitu all host in my subnet. Lalu klik OK. Kita tunggu. Sebenarnya ini sudah muncul ya. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Oke. Di sini terdapat dua IP address yang sudah terhubung, yaitu pada IP address server dan juga IP address client. Selanjutnya kita masuk ke dalam APR. Lalu kita klik di bagian tabel ini, lalu kita tambah atau add to list. Nah, di sini muncul IP address yang tadi ya. Pada bagian ini kita akan melakukan ARP poison routing. Nah, bagian sebelah sini merupakan bagian server, sementara sebelah kanan adalah bagian klien. Lalu kita coba untuk klik sini. Nah, maka akan IP dari klien akan berpindah pada sisi sebelah kanan. Lalu kita klik bagian IP ini, kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul pada tabel yang ini ya. Ada statusnya, IP address, MAC address, dan lain sebagainya. Untuk statusnya sendiri ini masih idle, jadi coba kita akan menjalankan dengan klik tombol start APR ini. Nah, setelah diklik tombol ini, maka statusnya berganti menjadi poisoning. Lalu kita coba untuk masuk ke dalam sisi klien. Kita masuk ke command prompt. Lalu kita coba untuk mengetikkan perintah ARP
rp-a. Nah, di sini akan muncul beberapa informasi, itu mulai dari interface-nya, kemudian ada internet address dari server, dan juga snipping, dimana untuk physical address dari internet address snipping atau snipper dan juga server ini sama ya, yaitu 08 strip 00 strip 27 strip 63 strip 23 strip 5A dengan tipe yang sama, yaitu dinamik. Karena ini MAC address atau physical address-nya ini yang sama itu bagian si snipper yang sama dengan server, bukan client. Jadi paket yang dikirim oleh klien maka akan masuk ke dalam snipper juga. Lalu kita buka bagian servernya, MikroTik servernya. Lalu kita coba untuk memasukkan perintah int print detail untuk melihat detail yang ada. Nah, ini merupakan detailnya ya. Untuk MAC address-nya sendiri yaitu 0800277201C28. Ini berbeda dengan yang ada pada yang ditampilkan pada sisi klien, dimana pada bagian ini merupakan yang ditampilkan itu dari sisi snippernya. Mengirimkan paket menggunakan putih. Sini kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.37.1. Kemudian connection type-nya itu ada. Lalu kita klik open. Untuk login-nya sendiri itu menggunakan login yang sama dengan yang ada pada server. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita masuk dan mengirimkan paket, dimana paket yang dikirim itu akan masuk ke bagian snipper, bukan ke bagian klien. Kemudian kita kembali lagi ke bagian snipper, lalu masuk ke dalam password, lalu ke telnet. Nah, di sini terdapat satu paket yang sudah dikirim tadi dari telnet server 172.16.37.1 dan juga kliennya kita ngirim dari klien tadi dengan statusnya yaitu recording, dimana kan tadi paket yang dikirim itu masuknya ke bagian snipper, bukan ke servernya. Lalu kita coba untuk membuka pesan yang dikirim tadi atau paket yang dikirim dengan klik kanan. Nah, di sini yang pertama kita tadi melakukan login itu kan valid. Nah, di sini juga terambil atau tampil di sini. Kemudian untuk username dan passwordnya juga tampil, dimana ini merupakan data yang diambil dari bagian klien pada saat kita mengirimkan. Nah, di sini tadi saat kita login ini, kan ini ya, login file incorrect username dan password. Nah, maka di sini juga akan menampilkan hal yang sama. Terus kita coba lagi kan tadi untuk login. Nah, itu baru kelihatan username dan passwordnya. Karena pada tugasnya yaitu yang terakhir tentang mendapatkan username dan password dari telnet dengan metode snipping sudah berhasil dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.